Kenapa nih? Itu pertanyaanku. Kalau dia ngomong pertama kali bikin buku yang galau, kenapa sih? Ada masalah apa sih? Tadi katanya punya perpustakaan pribadi ya? Terus itu terbuka untuk umum. Betul. Kalau aku sebagai penggemar buku nggak akan mau buku aku disentuh sama orang lain. Baik. Nggak mau. Di total itu kita ada 500 sampai 600 buku koleksi pribadi. 600 sampai 500 buku. Aku penasaran sama ini nih. Kenapa sih harus jadi duta baca? Sebenarnya ini lebih ke prinsip. Gimana prinsipnya? Halo Sobat Ruang Tumbuh dimanapun kalian berada, bareng lagi sama gue Firas Alfatih di Ruang Tumbuh by Tekno Kreasi Media. Luar biasa banget. Nah, kali ini gue nggak sendirian, tapi gue bersama temen Yeping gue. Di sini ada Teh Anissa. Wah, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Halo Teh Anissa. Halo. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini luar biasa banget karena kebetulan aku suka baca buku. Jadi sekarang ketemu sama duta baca, perasaannya kayak punya temen nih, ada yang suka baca juga. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya, Teh Anissa. Teh Anissa ini aslinya orang mana, Teh? Oke, sebenarnya aku kalau lahir di Purwakarta, cuma memang besarnya di Cilacap gitu. Tapi pindah lagi ke Purwakarta. Oh, bolak-balik ya? Bolak-balik. Terus kuliah di Yogyakarta, pulang lagi ke Purwakarta dan menjabat sebagai duta baca. Luar biasa sekali. Menjabat, bentar. Di Jogja kuliah, udah lulus berarti ya? Udah lulus. Kalau boleh tahu jurusan apa tadi? Manajemen. Manajemen. Betul. Oke, jadi lulusan manajemen di Jogja. Di Jogja. Unjani Jogja. Unjani Jogja. Jadi Universitas Jenderal Ahmadiyani Yogyakarta, kita satu naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Cuma memang beda ini aja namanya. Kalau kita namanya Unjaya. Kalau di Cimahi kan Unjani ya. Iya. Gitu. Wah, luar biasa banget. Tapi bisa bahasa Jawa? Enggak. Oke. Aman. Purwakarta kan? Purwakarta. Bisa bahasa Sunda? Enggak juga, sama berarti kayak saya. Sama kan soalnya. Jadi lebih aman pakai bahasa Indonesia. Iyalah aja. Kita aman dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidahnya ya, sesuai dengan kaidahnya. Betul. Meskipun rada susah juga sebenarnya sama kaidahnya. Oke Teh, aku sebelumnya mau nanya dulu nih. Ini tadi kan sebutnya lahir di Purwakarta. Betul. Berarti waktu pas di Cilacap itu berapa lama tuh? Berapa tahun? Itu waktu SD sampai SMP. SD sampai SMP. SMA-nya di? SMA di sini, SMA 1 Pasawahan. SMA 1 Pasawahan. Betul. Aku orang Pasawahan soalnya. Terus kuliah di Unjani Jogja pas di Purwakarta? Enggak, pas di situ. Habis itu aku daftar ke Yogyakarta. Oh, alumni SMA 1 Pasawahan. Alumni SMA 1 Pasawahan. Wah, luar biasa banget karena kebetulan saya baru pasang CCTV di sana. Serius. Saya pasang CCTV. Itu yang masuk ke gang kan ya? Iya, betul. Iya, betul sekali. Betul. Iya, saya di sana. Oke, kebetulan angkatan Covid ini. Angkatan Covid. Oh, kalau aku berarti setelah Covid. Oh, berarti kita cuma beda lulusan berapa berarti? 2020. SMA-nya? Iya. 20. Oh, aku udah 2. Oh, kita beda 2 tahun. Oh, gitu. Iya. Meskipun mukanya kelihatan tua begini, tapi sebenarnya saya lebih muda. Tapi kayaknya satu seumuran sih. Ya, kita anggap seumuran aja. Oh, saya 2003. 2003? Iya. Aku 2004. Beda setahun. Aman lah ya. Aman, gak apa-apa. Oke, aku penasaran nih sebenarnya. Emang dari dulu suka baca Teh Anissa ini? Betul, karena memang kebetulan di rumah aku punya perpustakaan sendiri, Kak. Serius? Betul, aku punya perpustakaan sendiri dan itu bisa diakses oleh semua orang, berbagai kalangan. Jadi di rumah itu ada satu spot yang memang itu khusus untuk baca. Dan buku-bukunya pun itu dari keluarga-keluarga yang memang suka membaca gitu ya. Jadi dikumpulin dalam satu spot itu. Nah, pas waktu kecil mungkin bedanya ini. Oke. Jadi untuk waktu kecil itu bedanya mungkin kalau orang-orang kan kayak komik ya. Terus apa ya? Biasanya sih novel. Kalau aku tuh pas waktu kecil dikasihnya tuh kayak sejarah. Buku sejarah? Buku sejarah yang tebal-tebal. Masih ingat gak satu yang diingat sejarah? Sejarah tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, lalu zaman penjajahan pas waktu Belanda, Jepang, Portugal juga, Portugal sama ya. Historiholic ya? Iya, itu. Wah, seneng nih, ini suka ngomong-ngomong sejarah nih, seneng nih. Tapi berat juga itu bacaan semasa kecil ya? Bener. Makanya pas waktu ketika sharing-sharing dengan duta baca yang lain gitu, kadang ngerasa insecure ya. Insecure-nya adalah
bacaanku terlalu berat buat mereka gitu. Sedangkan kalau mereka kan bacaannya ya masih kayak komik, cerita-cerita Mm-mm. serial untuk anak-anak gitu Mm-mm. kan. Kalau aku jadi pas udah waktu sharing, bacaannya ya itu mengenalnya hanya sejarah seperti itu. Jadi Oh ya buku-bukunya bagus tebal. dong. Itu tuh susah dong. Maksud itu belajar, kamu nggak belajar Oke. sejarah dari kuliah, tapi belajar sejarahnya langsung dari buku itu keren loh. Iya, makanya itu jadi bahan pertimbangan juga ketika masuk kuliah ya. Oh gitu. Karena dulu tuh mikirnya sebenarnya cita-cita pengen jadi dokter, Mm-mm. tapi karena nilai IPS terlalu besar dari IPA, Iya. jadi lebih baik ya udahlah Ya udahlah, IPS aja IPS aja gitu. gitu. Makanya Oke. pilihnya Berarti SMA manajemen. IPS ya? IPS, Oke, sama gitu. kita berarti. Sama lagi. Sebenarnya itu. Iya bener bener bener. Karena jadi aku juga sama suka sejarah. Mm-mm. Khususnya aku sih lebih spesialnya ke Turki Utsmani, kemudian ke ya Hmm, SKI lah lebih banyaknya oke, sebenarnya. paham-paham. Tapi yang di Nusantara pun gak kalah kerennya gitu loh. Mm-mm. Baru-baru kemarin-kemarin lagi baca-baca lagi. Tapi serius Iya, ini dari dulu suka baca berarti ya. suka baca dan Oke, identik dengan buku yang tebal, nggak boleh yang tipis. aku penasaran kan tadi katanya punya perpustakaan pribadi Mm-mm. ya. Terus itu terbuka untuk umum. Betul. Kalau aku sebagai penggemar buku nggak akan mau buku aku disentuh sama orang lain. Baik. Nggak mau. Itu covernya bagus, Pak. Kamu suka ini nggak sih? Oke. Kayak baru beli buku baru gitu kan, kayak bau buku barunya Iya. gitu kan, terus kita rawat gitu kan, laminating, dikasih cover gitu nggak sih Betul. biar gak rusak. Mm-mm. Terus aku paling nggak suka kalau buku aku disentuh orang lain, karena Ya. kadang macem-macem mereka tuh, entah dicoret lah, dilipet lah, apalah, wah Mm-mm. gitu. Kamu punya nggak sih perasaan kayak gitu? Ada. Jadi sebenarnya kalau semisal mau baca buku itu ada beberapa peraturan. Yang pertama Mm-mm. bukunya nggak boleh dilipat, terus Mm-mm. nggak boleh bawa makan minuman juga, Mm-mm. sama nggak boleh dicoret-coret gitu. Jadi Hmm. kalau ada yang mau baca buku di tempat aku khususnya itu harus menaati peraturan seperti itu. Mm-mm. Dan jujur aku pun sama kayak kakak ya, Mm-mm. nggak bisa banget lihat buku yang dilipat itu. Itu gak sih? Ngerusak banget. Iya gak sih? Aku lebih baik nyabut salah satu kertas terus dilipat biar jadi penanda gak sih? Iya, Sumpah, itu kesel betul banget. Tapi banget. tapi maksudnya kamu kok berani sih? Maksudnya itu buku kamu semua kan ceritanya? Iya, di total itu kita ada 500 sampai 600 buku koleksi pribadi. 600 sampai 500 600, buku. ya. 500 sampai 600-an. Dan itu masih bertambah karena kebetulan dapet buku dari Perpusnas. Oh iya? Iya, Kok 1000 bisa? buku. Kok bisa dikasih sama Perpusnas? Kebetulan kalau di Perpusnas itu kita bisa ngajuin. Ngajuin gimana maksudnya? Jadi kita bisa ngajuin pembukuan. Mm-mm. Kayak kita nih punya TBM ya, Iya. TBM Taman Baca gitu. Nah, nanti kita bisa ngajuin ke perpustakaan daerah buat meminta buku bacaan seperti itu. Nanti dari pihak perpustakaan daerah mengajukan. Setelah mengajukan dan di ACC baru nanti kita di apa namanya bukunya udah ada. Kok bisa kayak gitu? Itu biasanya buku untuk khusus anak-anak. Nggak bisa buat orang dewasa ya berarti ya? Enggak, karena memang khusus untuk yang Gagal SD. wishlist buku, gua harus beli sendiri nih. Iya. Karena Aduh, memang gaji belum untuk turun. Iya ya. yang di aku kebanyakan kan memang rata-rata anak kecil ya. Mm-mm. Dan bacaan aku sedangkan bukunya tebal-tebal. Mm-mm. Jadi ya mungkin ini sebagai jalan untuk anak-anak buat membaca gitu kan. Mm-mm. Jadi ya harus mau nggak mau kita negosiasi dengan perpustakaan. Seperti itu. Oke, Teh, aku penasaran sama ini nih. Kenapa sih harus jadi duta baca? Sebenarnya ini lebih ke prinsip. Gimana prinsipnya? Oke. Jadi kayak kita suka baca. Mm-mm. Kenapa sih manfaatnya harus buat kita aja? Kenapa nggak sama orang lain? Kenapa kita nggak bisa bagi ke orang lain? Seperti itu. Prinsipnya ya. Mm-mm. Sebagai duta baca itu sebenarnya dari sejak SMA. Dulu namanya SMA itu duta literasi. Iya, duta literasi. Duta literasi dan kebetulan terpilih menjadi duta literasi sekolah. Dan waktu itu kayak mikir, kok di kita nggak ada duta baca gitu ya. Ternyata memang akunya yang kekurangan akses informasi itu sendiri. Bahkan di Purwakarta tuh ada duta baca sekitar 2018 kalau tidak salah. Iya, Gitu. kalau kemarin tuh Kang Sony sebenarnya angkatan 17. Nah itu kan aku baru tahu ya informasinya. Jadi kayak oh ada nih duta baca gitu kan di Kabupaten Purwakarta. Dan aku pun baru masuk itu di 2023. Oh, Pas masih kuliah. terbilang baru ya? Pas Iya. kuliah di Jogja. Tapi duta Betul. bacanya duta baca Jabar. Jabar 2024. Jadi seleksinya kan di kabupaten, Iya. baru nanti ke Jabar. Seperti itu. Dan kenapa jadi alasan duta baca? Yaitu pertama
karena sesuai dengan kebermanfaatan. Terus Mm-mm. yang kedua memang suka baca, dan saya nggak mau untuk kebermanfaatan ini hanya untuk diri sendiri, tapi pengen untuk khalayak yang lebih ramai gitu. Khususnya bagaimana kita bisa bermanfaat di lingkungan sekitar kita dulu aja, Mm-mm. seperti itu. Luar biasa banget, serius. Kalau jujur, kalau aku sendiri sih ya, Mm-mm. maksudnya kan kalau aku sendiri baca buat ya kesenangan pribadi aja gitu. Oke. Jadi nggak mau nih buku disentuh. Ya udah kalau misalkan mau bikin ya udah beli lagi gitu, jangan yang Mm-mm. saya gitu. Cuman aku penasaran ini sih Teh. Kan sekarang jadi duta baca nih ya. Mm-mm. Kalau mulai udah jadi duta baca nih, kegiatan nih kayak gimana nih? Oke, kalau untuk kegiatan kita udah banyak ya Kang ya. Mm-mm. Perbedaannya adalah dari kabupaten dan Jabar itu jelas berbeda. Oh, gimana tuh? Jelas. Boleh jelasin nggak? Di kabupaten dulu ya. Boleh, boleh. Oke. Kalau di kabupaten dulu tepatnya di 2023 sampai sekarang kebetulan juga ngejabat sebagai wakil ketua paguyuban, Mm-mm. dan jadi kita programnya itu ada kunjungan TBM. TBM teman baca. Betul, kita Mm-mm. ada kunjungan TBM di Purwakarta sendiri itu ada 1.505 TBM. Di Purwakarta Iya, ada 1.000. 505 TBM. Banyak juga. Banyak tapi nggak pernah Iya, terekor. aku nggak pernah lihat Iya, masalahnya. betul. Heeh, terus? Karena ada beberapa memang TBM yang layak dan nggak layak. Makanya Hmm. tugas kita sebagai duta baca adalah bagaimana kita nggak hanya menghadirkan TBM aja, tapi kita juga menggerakkan TBM itu. Seperti itu. Hmm. Jadi kayak kita membuat suatu kegiatan, contohnya membaca bareng, review Mm-mm. bareng, terus kita juga ada perlombaan menggambar ya. Nah, Ya, ya. menggambarnya ini kita khusus Kang. Jadi pola gambarnya itu kita buat dari perpustakaan daerah, contohnya kayak desainnya itu sate marangi, Mm-mm. terus gedung kembar, seperti Mm-mm. itu. Jadi memang ikonik dari Purwakarta itu sendiri. Nah, Oke. jadi kalau untuk yang di Kabupaten Purwakarta memang kita lebih banyak kunjungan. Sama kita juga ada satu pembeda nih dari duta baca yang lain di daerah yang lain. Mm-mm. Kita Apa? punya perpustakaan terapung satu-satunya di Jawa Barat. Perpustakaan terapung. Terapung, Di betul. mana tuh, Spill? Di Jatiluhur. Tuh serius? Betul, kita berkolaborasi dengan Satpol Irud. Di situ kita ada perpustakaan terapung, dan ini juga merupakan program kerja dari Duta Baca Jawa Barat pas Luar aku. biasa. Masya Iya. Allah, Masya Allah. Tapi bukannya air itu musuh utama buku ya? It's not a good idea, itu. Tapi oke sih. Maksudnya itu, Iya, karena ya. memang untuk akses di sana kesulitan ya Kang kalau Mm-mm. TBM gitu. Mm-mm. Makanya kita kenapa ngadain perpustakaan terapung, dan itu kolaborasi dengan Satpol Irud sendiri. Seperti itu. Hmm. Kalau di yang lain kan daratan masih bisa diakses ya. Iya. Sedangkan yang di daerah Jatiluhur itu pokoknya itu di ujung banget, dan itu kesulitan. Kalau kita pakai jalur darat malah muter makin jauh. Hmm. Jadi lebih Jadinya ke, lewat air aja biar motong. iya betul, motong. Dan itu anak-anaknya datang dari perbukitan. Wah, Iya, mereka turun. Jadi mereka yang turun, bukan kita yang naik. buset. Itu jujur sebuah hal yang mengharukan ya. Mm-mm. Perjuangan untuk duta baca, bagaimana kita bisa memfasilitasi untuk anak-anak bisa membaca. Karena kebetulan di sana itu aksesnya anak-anak yang SMA aja belum bisa baca. Hah? SMA belum bisa baca? Belum bisa baca. Betul. Dan yang aku bingung adalah kalau misal nggak bisa baca, lalu mereka ulangan, itu ngapain? Ya nggak sih? Asal ngisi Iya aja. kan? Nah itu. Jadi itu sebuah tantangan juga buat kita. Tapi iya sih, itu mengharukan sekaligus Mm-mm. ironis ya. Ironi gak Betul. sih itu, kayak Iya. kita udah capek-capek nih, ternyata memang masyarakat kita tuh khususnya di Purwakarta aja belum semuanya Mm-mm. kepantau ternyata ya. Iya, betul, belum. Bahkan memang kita juga ada satu kegiatan yang mungkin masih kita perjuangkan, Kang. Hmm. Karena memang kita tuh pengen di lahan-lahan publik seperti kayak Taman Surawisesa, Situ Mm-mm. Bulet, itu kita Mm-mm. pengen ada taman bacaannya. Belum ada kan ya? Dulu pernah ada, bukunya hilang semua nih. Ya itu. Diambilin. Serius, dulu pernah ada. Jadi Iya. dulu kayak tempat apa sih dulu tuh ya, kayak semacam kotak buat telepon gitu tuh, isinya Mm-mm. buku kan dulu di Iya, situ. tapi diambil kan. Iya. Ya, itu sebenarnya jadi bahan evaluasi kita juga gitu, untuk menambah bahan bacaan di tempat publik gitu ya. Cuma memang ya menurut aku sendiri pribadi, perpustakaan itu sebenarnya nggak hanya untuk perpustakaan daerah aja atau TBM aja gitu di lingkungan itu gitu ya. Tapi kita juga harus bisa memberikan ruang publik yang ada perpustakaannya. Seperti itu. Hmm. Jadi membaca itu bisa di mana aja sebenarnya.
Luar Itu tugas biasa. Duta Baca Kabupaten Purwakarta ya. Mhm. Nah, kalau tugas dari Duta Baca Jawa Barat itu lebih kompleks lagi. Mmm. Itu kegiatannya kita harus bisa melihat dari berbagai sisi daerah. Kalau itu kita sesuaikan dengan indikator mikro. Gimana tuh? Kayak satu daerah ini kebanyakan tentang pengangguran, Mhm. terus satu daerah ini tentang stunting. Mhm. Kita harus bisa membuat program. Kan kalau literasi itu nggak hanya tentang membaca dan menulis. Betul. Ya, ada lebih dari itu Mhm. dan kita fokus ke indikator permasalahan. Kalau dari Duta Baca Jawa Barat, contohnya yang di pengangguran, ini kenapa terjadi banyaknya pengangguran? Mmm. Lalu kita sebagai Duta Baca harus membuat program kerja seperti apa biar kita bisa mengatasi pengangguran ini. Contohnya, kita kolaborasi dengan yang namanya literasi UMKM. Bagaimana literasi UMKM ini kita membuat pelatihan, contohnya merajut, terus kelas menulis juga ada, kelas desain. Jadi di sana kita belajar bagaimana kita bisa mengelola SDM yang di sana untuk bisa nggak jadi pengangguran lagi. Wah, luar Seperti biasa itu. banget. Kompleks ya, rumit sih itu. Betul. Itu tanggung jawab pemerintah yang diturunkan ke anak muda itu. Iya. Lumayan ya. Lumayan. Ini nggak apa-apa nih nyindir-nyindir begini. Oke teh, oke Gitu. teh. Itu keren banget. Maksudnya itu berarti berawal dari memang baca tuh ya kenapa manfaatnya kita ngambil sendiri, jadi buat orang lain pada akhirnya ya kan. Lebih Mhm. baik buat semuanya. Oke, luar Iya. biasa banget. Aku justru malah baru tahu ternyata Duta Baca Jabar itu sebegitunya berarti ya. Sangat Dikasih seperti tugas itu. yang seharusnya itu tugas pemerintah itu ya. Tapi Iya. overall selama ini di Duta Baca, Teteh sendiri yang Teteh rasakan nih Mhm. secara personal, ada perubahan gak yang dirasain gitu? Kenapa sampai pertama ada panggilan ke Duta Baca, terus apa sih dampak yang dirasain setelah ikut? Perbedaannya sebelum dan sesudah. Oke. Aku melihat mungkin dari data indeks katanya Jawa Barat itu unggul ya dalam hal Mhm. apapun. Apalagi tentang yang pertama itu literasinya bagus, seperti itu Mhm. dan perpustakaannya banyak. Apalagi kalau akses di Jawa kan gampang ya, Mhm. katanya gitu. Cuma setelah aku melihat ke daerah-daerah pelosok, daerah-daerah yang mungkin berbeda dengan Kabupaten Purwakarta sendirilah gitu kan khususnya, ternyata berbeda jauh gitu. Ada banyak daerah yang memiliki kesenjangan dan itu bikin aku seperti kayak mikir, "Oh, ternyata literasi itu belum menyeluruh gitu sepenuhnya." Dan inilah tugas aku sebagai duta baca. Jadi kita sebagai duta baca itu bukan hanya sebagai ikon aja atau punya titel gitu ya, punya Mhm. gelar, bukan. Tapi di sini kita benar-benar berdampak, berkontribusi. Mungkin bisa dilihat kalau semisal duta-duta yang lain itu kan lebih mempromosikan tentang ajang kecantikan. Mhm. Nah, kalau kita enggak, tapi lebih ke otak gitu Mmm. pembedanya. Dan itu juga bikin ke aku gitu ya, lebih kritis lagi, bisa lebih melihat dan lebih peka lagi tentang sekitar. Apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan? Seperti itu sih kalau dari aku ya. Itu luar biasa banget sih, maksudnya tuh semudah ini loh, maksudnya tuh Iya. kita ya orang mah kan seumuran kita, ah ya udahlah apa sih nongkrong di kafe apa Iya. gimana gitu, tapi ternyata kamu malah lebih mikirin orang lain, oh ini ternyata udah melihat realita begini dan begitu, apalagi banyak orang yang nggak bisa baca, anak SMA nggak bisa baca, dan Mhm. ini kesadaran yang keren banget gitu maksudnya tuh. Ini salah satu yang saya suka gitu ya ketika kita ngomong kalau sejarah gitu ya, kalau Mhm. kita ngomongin sejarah, kita ngelihat bahwa orang-orang sekarang itu kasihan banget karena literasinya Betul. kurang itu. Sedangkan dulu kalau kita tarik ke zaman Abbasiyah, Mhm. Fatimah binti Fihri, Maryam al-Astrulabi, itu kan keren-keren tuh cewek-cewek Iya, tuh kan, influencer cewek-cewek tuh betul. keren banget gitu. Bukan yang menjual tubuh ya maksudnya tuh, Mhm tapi mhm. yang bener-bener isi otaknya keluar, Iya. berdampak buat semuanya. Oh ini keren banget, luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong buat Teh Nisa. Luar biasa banget, luar biasa, luar biasa. Aku seneng banget maksudnya kalau kalau udah ngobrol sama orang yang suka baca tuh aku seneng banget karena pasti Oke. setiap ngomong tuh meskipun bercanda ada isinya. Betul. Oke. Iya, kadang aku pernah waktu itu sedikit disinggung sama Mhm. orang gitu kan. Sebenarnya sama temen juga gitu, lagi Mhm. bercanda aja gitu kan. Dia tuh ngomong kayak gini, "Ras, lu tahu nggak? Sebenarnya kalau orang bodoh itu Mhm. cuma bisa ngomong tolol." Dia bilang begitu. Iya. Tapi kalau lu orang pintar, lu bakal bilang sebenarnya kebijaksanaan itu selalu ngejar lu, tapi lu nya terlalu cepat. Tuh, tepat sekali.
intinya bodoh kayak gitu kan, cuman lebih enak aja, bagus gak sih nyindirnya kayak gitu Kata-katanya lebih halus iya ya. lebih halus, dan orang bodoh tuh nggak akan kesindir. Iya. Kita menyindir itu bener-bener wah gitu kan, oh kayaknya Malah lebih wah mikir ya. iya gitu, dan aku suka lah gitu gaya satir, kemudian juga orang-orang yang pintar atau orang-orang yang emang suka baca buku tuh beda cara ngomongnya, kosakatanya tuh, Iya, nah betul. itu banget. Aku kan suka baca novel kan, dan dari dulu aku suka baca novel. Terelia aku baca, kemudian Mm-mm. Asmanadia dan sebagainya macamnya gitu kan. Oke. Kalau puisi mungkin lebih ke Khalil Gibran ya, karena Oke. ibu punya banyak bukunya, ibu Oh, aku, iya, itu jadi aku keren suka sih. baca. Mm-mm. Meskipun gak ngerti waktu itu kan masih kecil ya, bahasa Inggris soalnya bukunya bro, Iya. gitu. Terus emang dari dulu juga aku kan suka dikasih novelnya novel Mm-mm. sejarah. Mm-mm. Waktu bacaan aku kan ya lumayan berat lah gitu. Mm-mm. Awal-awal udah ya suka baca buku apa ya disebutnya, buat memberbenah diri gitu, kayak How to Master Your Habit gitu kan, Beyond the Mm-mm. Inspirationnya Felix Iya. Xiao. Aku suka baca buku-buku yang kayak gitu. Oh, keren sih itu. Novelnya juga sama. Nah, cuman di sini tuh ketika kita punya bank kosakata lebih banyak, bacaan kita lebih banyak, jadi seolah-olah kok kayaknya lu nggak masuk ya obrolan gue ya. Karena aku suka kadang jujur, Oke. pernah suka ngerasa feeling left out, kayak kita tuh feeling left out karena bacaan kita terlalu banyak, Mm-mm. topik kita tuh jadi nggak nyambung gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Itu sering banget sih ngerasa. Karena memang mungkin itu juga pembeda sebagai bahan bacaan ya. Karena Mm-mm. bahan bacaan itu mempengaruhi kosakata kita juga. Mm-mm. Dan kebetulan juga saya penulis. Wah, suka nih. Penulis juga. Iya, penulis. Kebetulan sudah menulis 14 buku. Wah, Gitu. keren. Ada nggak yang dibawa bukunya satu? Enggak. Bukunya apa nih? Ontologi apa buku sendiri? Buku sendiri. Buku sendiri? Serius? Berapa? 14 semuanya? 14 buku. Kalau sama buku antologi mungkin sekitar 30-an. Wah, nggak paham. Nggak paham. Keren banget, serius. Iya, itu. Sebenarnya kenapa jadi alasan duta baca ya karena nulis juga. Oh, serius? Iya. Bukunya tentang apa kalau boleh tahu? Kebanyakan genrenya apa? Kebanyakan ya. Kalau kebanyakan itu tentang cipta puisi. Heeh. Itu banyak dari 7 buku ya. Sisanya itu tentang sendiakala. Jadi cerita-cerita pendek gitu. Oke. Oh, cerita-cerita pendek yang digabungin. Oh, keren Iya. banget. Jadi cerita pendek itu ada kayak cerpen, Mm-mm. tapi nanti ada kosakata terus ada puisinya. Oh iya, Gitu. bener. Itu boleh nggak di-spill satu deh, yang kamu ngerasa, oh ini buku gue Oke. banget, boleh nggak? Wah, soalnya jujur, aku kan baru nulis buku kan baru 5 lah, itu Ya, juga itu udah buku banyak. ontologi masalahnya, Oh, oke. ontologi doang mah atuh kecil gitu maksudnya teh. Cuman aku juga penasaran nih, pengen bikin buku sendiri gitu. Oke. Aku kan sedang writer block saat ini, Oh, iya. makanya mandek 5 Oke. tahun naskahnya. Oke, boleh nggak dikasih tahu satu? Boleh. Ini kebetulan terbitnya baru kemarin enggak kemarin sih, sekitar bulan Januari. Ya. Dan Cocok. kebetulan bulan ini juga lagi nunggu ISBN keluar. Oh, lagi nunggu ISBN juga? Iya, untuk buku ke 15 sama 16. Enggak. Iya. Judulnya? Judulnya Hati yang Belajar Pulang. Itu baru pertama kali aku bikin buku yang genrenya galau. Kenapa nih? Itu pertanyaanku. Kalau dia ngomong pertama kali bikin buku yang galau, kenapa sih? Ada masalah apa sih? Sebenarnya ini bukan dari pengalaman pribadi sih, lebih ke pengalaman orang lain. Jadi aku memang mungkin ini ya yang jadi selling point buat aku sendiri gitu. Banyak orang yang curhat, banyak orang yang cerita tentang hubungannya mereka tentang ke aku gitu. Nah, aku tuh suka mikir, sebagai bentuk atau hadiah apresiasinya mereka suka cerita tuh apa ya, kataku gitu kan. Biasanya aku sering bikinnya ebook. Cuma kayak aku pengen lebih gitu. Jadi aku bikin aja buku cetak buat dia sendiri gitu kan. Dan ya alhamdulillah dia suka dengan karya aku yang itu. Wah, sumpah sih, kalau misalkan gua nih, gue cerita hidup gua tiba-tiba dibikinin buku, wah seneng sih gitu maksudnya. Wah iya sih, tapi itu susah nggak sih bikin buku kayak gitu, buku sendiri tuh? Lebih ke susah bagaimana kita mempertahankan satu judul. Contohnya seperti ini. Ketika kita pengen menulis, terus kita stuck di halaman yang kesekian, terus kita bingung mau nulis apa lagi. Biasanya kita kan suka terbersit ide baru. Iya. Nah itu. Tapi keluar jadi dari judul, jadi kan. Betul. Oh ternyata bukan saya saja, ternyata memang seperti itu ya. Iya. Jadi Terus kayak kita pengen nulis yang lain lagi gitu kan.
Makanya di buku itu sebenarnya kita ada 3 bagian. Mm-mm. Ada bertemu, bersama, berpisah gitu. Jadi subbab tiga subbab itu aku bagi-bagi jadi 3 bab, dan itu rada sulit sih, buah tantangan banget buat aku menulis hal yang seperti itu. Apalagi ini juga kan pengalaman dari Orang orang lain, lain, bukan iya. pengalaman aku sendiri gitu. Karena memang jujur kalau masalah percintaan aku juga minim ya. Oh gitu. Oh gitu. Aku Yang minim. bener lah. Itu kan yang benar-benar makan yang satu itu ya Pak ya. Kita tahu lah dia kayak gimana kan ya. Nanti aja kita ulik aibnya setelah ini ya. Oke. Soalnya iya partnermu itu banyak. Ya itu beda, itu Beda beda. cerita kalau itu dijadiin buku itu bagus itu kalau dijadiin buku. Oh, itu cocok banget gila. Oke. Itu jadiin buku aja nanti terakhir. Ada. Kita kebetulan Duta Baca tuh bikin buku juga bareng. Lu bikin buku? Ada ya, antologi, ada. Gak percaya sih gua. Enggak, tapi serius aku seneng banget kalau misalkan udah suka baca terus suka nulis, karena Oke. jujur aku juga sebagai yang suka nulis itu kan kadang inspirasi itu nggak ada karena emang teman-teman sekitar aku nggak suka nulis. Oke. Ya kan, tapi ketika ketemu sama penulis lagi apa udah bilang 15 buku ya kan. Gitu, jadi semangat lah gitu. Oke, luar biasa banget, luar biasa. Tapi itu buku udah bisa dijual online? Itu Ada? udah online, semuanya Oh, online. semuanya online. Online. Ada E-book apa yang fisik? fisik. Semuanya fisik. Kalau e-book itu ada 4. Oh gitu. Itu beda kalau e-book. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen bukunya nanti linknya ditaruh aja di deskripsi ya, tenang Boleh. aja. Karena kita ruang tumbuh ya kan, siapa tahu ya kan nanti tunggu-nunggu Ya. gajian belum gajian. Gitu Cuma kan. kalau saya memang tipe penulis yang nggak terlalu banyak untuk kan kalau penulis yang lain mungkin beberapa kali ini ya cetak. Iya, beberapa kali cetak. Kalau saya kalau udah 500 cetak udah stop. Oh, berarti pre-order nanti masuknya. Iya kan? Seperti itu. Pre-order kan ya nanti Iya. jatuhnya. Oke, ya siap, Jadi luar biasa ya. banget. Wah, iya apa sih maksudnya tuh segitu aja udah keren gitu maksudnya tuh. Oke, luar biasa banget. Nah, buat teman-teman sekalian yang terinspirasi ya kan oleh Teh Anissa ini sampai bisa nyetak banyak buku karena dia suka baca, atau teman-teman misalkan gue nggak suka baca tapi gue sukanya ngebacot, buat teman-teman yang pengen coba difasilitasin buat podcast murah bisa aja langsung klik di deskripsi di bawah, karena Ruang Tumbuh by Teknokreasi Media itu juga nyediain kesempatan buat teman-teman buat coba buat berbicara untuk explore diri sendiri. Luar biasa banget kan. Nah, tapi Teh, selain itu juga kita juga disponsori oleh Teknokreasi Elektronik, di mana ini tuh kerennya di sini. Di Purwakarta tuh kan kita susah ya. Apalagi kita banyak STT, ya kan, buat teman-teman mahasiswa STT ya. Gitu kan. Yang suka nyari-nyari atau STM gitu kan, yang buat barang elektroniknya, buat cari spare partnya, kita di sini udah ada yang namanya panel surya. Keren nggak tuh? Buat teman-teman yang pengen kreasi langsung aja datang, atau misalkan mau beli online langsung aja klik link di bawah. Dan juga jangan lupa, Teh biasanya kalau lagi writer block ngapain? Nulis kan? Tapi kadang kalau saya lagi writer block harus healing. Nah, healingnya di Villa Cemara Biru ya guys ya. Wah, itu udah enak banget ya, itu buat nulis inspirasi pasti masuk semua. Selain mencari inspirasi, kalau laki-laki inspirasinya datang dari pada saat di toilet. Biasanya ilham masuk tuh. Nah, kalau laki-laki tapi nggak tahu ya kayak gimana ya. Gitu. Cuman biasanya nih kita butuh ada yang namanya inspirasi, harus ada healing. Nah, healing kita di sini kita udah ada di Villa Cemara Biru buat teman-teman yang pengen healing nih ya, yang pengen grilling gitu kan, pengen pengen merasakan kebersamaan, bisa aja langsung klik deskripsi di bawah. Dan juga jangan lupa kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, share, and recap. Dan juga jangan lupa untuk komen di bawah siapa temennya Pink kita selanjutnya yang harus kita ajak ngomong selanjutnya. Luar biasa banget. Teh, kita sudah ada sayangnya ini sudah ada penghujung acara, dikarenakan dari tadi editor sudah lambaikan tangan, tidak sanggup untuk mengedit lebih dari 1 jam. Memang lemah sebenarnya beliau itu. Jadi gitu kan Pak ya, dia mah emang kayak gitu, minta dia naikin gaji tapi ngedit yang sejam gak mau, parah gitu kan. Boleh dong kata-kata harinya hari ini Teh Anissa. Oke, mungkin ini kata-kata yang sering aku ucapkan ya. Nggak apa-apa.
Jangan jadi siapapun, jadilah diri sendiri sesuai dengan versi terbaik diri sendiri. Mungkin orang lain punya kapasitas dan kemampuan yang lebih wah, tapi kamu juga perlu tahu memahami bahwa diri kamu lebih istimewa daripada yang lain. Luar biasa sampai jatuh itu HP-nya. Oke, terima kasih banyak Teh Anissa Oke. selaku Duta Baca Jawa Barat 2000 berapa? 2024 ya, Ya. luar biasa banget. Mudah-mudahan bukunya lebih banyak lagi ya, dilanjutin lagi. Terus juga setelah dari Duta Baca, mungkin project perpusnya lebih banyak lagi kali ya. Amin. Luar biasa banget. Soalnya aku senang nih kalau ngobrol sama orang-orang kayak gini tuh keren gitu. Jadi, oh iya ya, gue yang suka baca juga. Enggak nih, gue nggak FOMO gitu kan, gue nggak left out, teman-teman gue keren-keren kok gitu aja. Kan nanti orang bisa ngomong, Mi tahu nggak tadi aku ketemu sama penulis sih. Luar biasa. Teh Anissa, terima kasih banyak ya. Aduh, mohon maaf kalau misalnya aku ada salah kata. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk apa? Untuk klik tombol like, share, and recap. Dan juga jangan lupa untuk komen di bawah sebanyak-banyaknya siapa siapa nih yang udah pernah baca bukunya. Nah, kalau mau beli bukunya nanti ada link deskripsi di bawah, nanti kasih aja ya. Biar editor aja nanti itu yang nulisin. Iya, kita Oke. emang cara Ruang Tumbuh adalah mempersulit editor gitu. Oke. Iya, luar biasa banget ya. Oke teman-teman Ruang Tumbuh dimanapun kalian berada, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa ketemu di episode selanjutnya. See you next time. Bye-bye.